kelas, nanti bisa disampaikan ke tim BKM. Demikian sebagai mukadimah dan kurang mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allah akbar. Dzalika wal fawzul 'azim. Surah At-Taubah ayat 72. Allah berfirman, Allah menjanjikan kepada orang mukmin. Di sini ditegaskan baik laki-laki maupun perempuan. Penegasan ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki mukmin dengan perempuan mukmin. Perbedaan hanya pada kelas ketakwaannya kepada Allah. Jadi tidak ada bahasa perempuan, bahasa laki-laki, bahwa dia kalau laki-laki tentu lebih baik. Misalnya saya ambil contoh, ada pernyataan bahwa sholat perempuan di rumah itu lebih baik dari di masjid misalnya. Ini tolong jangan salah memahami. Maknanya, afdhaliyatnya, kalau kita sholat ke masjid, kita akan dapat masing-masing pahala langkah kaki ke masjid. Kemudian duduk di masjid. Kemudian sholat berjamaah yang kualitasnya insya Allah 27 kali lipat. Tapi Nabi mengatakan perempuan lebih baik di rumah. Kata-kata lebih baik menunjukkan keuntungan yang didapat akan lebih besar dari ketika mereka berkunjung di masjid. Cuma Nabi juga menjelaskan sangat dilarang seorang suami atau wali untuk melarang wanita sholat ke masjid. Tidak boleh. Jadi tidak boleh dengan menjadikan ini sebagai dalil, maka dalil ini malah dijadikan ancaman. Ya, cuma dalil ini malah untuk menunjukkan jangan takut ibu-ibu. Misalnya kalau tidak sempat sholat ke masjid, maka sholat di rumah keuntungannya juga sangat besar bagi perempuan. Kenapa harus bagi perempuan tidak bagi laki-laki? Nah, di sini ada hal-hal spesifik yang sifatnya kalau bahasa kita kodrat kemanusiaannya yang memang harus kita perhatikan. Allah menjanjikan bagi laki-laki dan perempuan mukmin surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Maka tempat ini menjadi tempat yang baik bagi mereka di surga ada. Dan Allah juga meridhai mereka dengan keridhaan yang sangat atau lebih besar, ya. Dan itulah kemenangan yang besar. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah wa ba'd. Jemaah yang mulia, saya pertama mohon maaf bulan lalu, 2 pekan yang lalu lah, saya tidak bisa hadir ketika kita memulakan pengajian ini karena biasa saya punya penyakit rutin asam lambung. Jadi lepas hari raya kemarin penyakit ini bisa dikatakan sampai sekarang belum stabil, masih fluktuatif sebenarnya, naik turun. Alhamdulillah beberapa hari terakhir sudah kondisinya lebih baik, tapi masih harus menjaga-jaga jenis makanan tertentu yang harus saya makan. Ini mohon doa juga dari kita semua. Kita melanjut pengajian sebelum Ramadan yang kita terhenti di bulan Ramadan, yaitu pelajaran tentang iman kepada hari akhir terkait surga. Pertanyaannya sekarang, siapa orang yang pertama akan masuk surga? Yang pertama masuk surga itu mutlak Nabi Muhammad SAW. Dan umat yang pertama masuk surga itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah ini dia. Ya. Sedangkan orang yang pertama masuk surga setelah Nabi Muhammad itu diceritakan dalam satu riwayat adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi orang yang pertama masuk membuka pintu surga Nabi Muhammad. Selepas itu Abu Bakar. Selepas itu urutan-urutan yang ada, dan itu tuntas dulu umat Muhammad yang masuk surga, baru kemudian umat dari nabi-nabi yang lain.
Apakah yang dimaksud umat nabi-nabi yang lain itu? Misalnya, kita bisakah menyandarkan bahwa orang-orang Kristen sekarang adalah umatnya Nabi Isa Al-Masih? Tidak. Jadi mereka umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad. Loh, kenapa bisa disebut umat Nabi Muhammad? Padahal mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal pun umat Nabi Muhammad, Abu Lahab pun umat Nabi Muhammad. Tapi kita harus memahami bahwa maksud umat ini adalah mereka yang hidup setelah kurun istilahnya datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi sekarang masih ada, mereka masih menganut agama Yahudi. Bukankah agama Yahudi adalah agama yang merujuk kepada Nabi Musa? Bisakah orang Yahudi sekarang disebut sebagai umatnya Nabi Musa? Tidak. Jadi umat siapa dia? Umat Nabi Muhammad. Loh, kok umat Nabi Muhammad? Jadi yang harus dipahami, umat Nabi Muhammad adalah seluruh umat Islam dan semua orang yang hidup setelah Nabi Muhammad datang. Paham ini ya? Jadi siapa mereka kalau begitu? Mereka ini adalah orang yang jika mereka sadar, tahu dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka dihukumkan sebagai orang kafir. Dalam akidah kita, orang kafir masuk neraka. Ustaz, apakah bisa dijamin semua orang yang tinggal hidup di komunitas dan beragama bukan Islam, mereka juga akan mati sebagai orang kafir? Tidak urusan kita, karena kita tidak tahu dengan itu. Apa yang terjadi pada peristiwa kematian, apa yang dibuat atau fitnah apa dan sebagainya, kita tidak tahu itu. Ya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan dalam beberapa hadis. Dalam salah satunya dari Anas, Nabi bersabda, "Ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Akulah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Dalam hadis lain Nabi berkata, "Ana awwal syafi' fil jannah." Akulah yang pertama memberi syafaat di surga. Ya. "Ati babal jannah yaumal qiyamah." Nanti di hari kiamat aku mendatangi pintu surga, kata Nabi. Fastaftih, lalu aku meminta agar pintu itu dibuka. Fayaqulul khazin, berkatalah penjaganya, "Man anta?" Anda siapa? Fayaqul Muhammad, aku Muhammad. Fayaqul bika umirtu, memang karenamulah aku, untukmulah aku disuruh membuka pintu ini. La aftahu li ahadin qablak. Surga ini pintunya tidak dibuka untuk siapapun sebelum ini. Jadi posisi Nabi datang ke surga, pintunya kalau bahasa hadis ini masih tertutup, diketuk sama Nabi. Tanya dari dalam, siapa? Muhammad. Baru dibilang, oh iya, memang saya nunggu Anda datang, baru boleh saya buka pintu ini. Begitu. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Muslim dan Sunan Nasa'i dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan, nahnul akhiruna al-awwalun yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang pertama di hari kiamat. Apa yang dimaksud terakhir dan pertama? Kita terakhir dari seluruh umat yang datang. Kemudian nanti di hari kiamat, kita akan menjadi umat yang pertama dihisab. Kita akan menjadi umat yang pertama ditimbang, umat yang pertama melewati Shiratal Mustaqim, umat yang pertama menyicipi nikmatnya air telaga Al-Kautsar, dan umat yang pertama masuk surga. Tapi juga bukan sekedar masuk surga, masuk neraka juga. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang maksiat dari pengikutnya Nabi Muhammad akan masuk dalam neraka. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kitalah orang yang pertama untuk masuk ke dalam surga. Dalam kitab Sunan Abu Dawud dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Jibril mendatangiku, kemudian dia memperlihatkan kepadaku pintu surga yang akan dimasuki umatku kelak. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, aku ingin sekali bersamamu jika aku dapat melihatnya. Maka Nabi mengatakan, adapun dirimu wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang pertama masuk surga dari umatku. Jadi setelah Nabi, dari umatku, kata umatku merujuk kepada semua orang yang hidup setelah datangnya Rasulullah SAW. Ya, jadi ini sepakat ya. Pertama, siapa orang yang masuk surga pertama sekali? Nabi Muhammad. Siapa dari umat Muhammad yang pertama sekali masuk surga? Abu Bakar Siddiq. Oke, sekarang
Ada juga rombongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab ini artinya Pak Bu, begitu nyampe di masyarakat langsung dibawa kemana? Ke surga. Jadi nggak ada yang tanya-tanya lagi, di bypass. Jadi mereka catatan amalnya sudah disimpan saja. Kenapa? Mereka sudah kelas, lulus, masuk, dapat bonus. Ya, kenapa mereka bisa masuk atau bisa ke surga tanpa hisab? Karena ketakwaan mereka, amal soleh mereka, istiqomah mereka. Waduh, ini berat ini memang. Karena ternyata yang paling berat kita hadapi untuk menjadi orang yang istiqomah itu diri kita sendiri. Gak usah dulu amal-amal yang susah lah, amal ma'ruf nahi munkar, gak usah dulu itu. Karena kalau itu lebih berat lagi. Bagaimana kita belajar rajin sholat duha, belajar rajin baca Quran, belajar rajin tahajud, belajar rajin istighfar 1 hari 70 kali, belajar rajin wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Waduh Pak, ampun kita. Hari pertama bisa tahajud, hari kedua bisa tahajud, hari ketiga mulai. Hari pertama bisa sholat duha, hari kedua bisa sholat duha, hari ketiga mulai. Apa bentuknya? Biasanya afiyah. Ala udahlah nantilah, karena ini kan bukan wajib sih, nggak ada masalah lah, besok kan bisa. Nah, siapa orang yang bisa mendapat surga tanpa hisab? Nah, itu tadi orang yang istiqomah, takwanya konsisten. Dia sadar betul kapanpun dia akan mati. Kalau bahasanya, nggak makan bisa mati, tapi kalau tidak ibadah itu bisa jauh dan akibatnya buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia makan tidak makan, ibadah harus dikuatkan. Ya. Nabi mengatakan dalam satu hadis yang dari Abu Hurairah, Nabi Imam Bukhari meriwayatkan, rombongan yang pertama masuk surga, kata Nabi, awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala sawratil qamar lailatul badr. Muka mereka itu seperti bulan purnama. Sebenarnya bulan purnama ini kalau dibilang cantik fisiknya enggak. Orang bulan aja dia. Cuma apa yang membuat kita bisa mengatakan indah sekali? Itu sesuatu ya, pesan apa istilahnya? Saya susah juga membahasakannya. Artinya ada orang yang cantik enggak, jelek enggak, tapi kita senang sama dia. Enggak bosan ngeliat. Nah, kalau bukan orang, nah bulan purnama itu, saya pikir enggak ada orang yang enggak suka dia bulan purnama. Semua orang begitu melihatnya, maka akan senang melihatnya. Bagaimana kalau ada orang di tengah kita yang semua orang senang sama dia? Allah, astagfirullah, banyak-banyak istighfar lah kita. Ya. Jadi yang pertama itu wajahnya seperti bulan purnama. Artinya apa? Itu orang yang kalau di dunia gak ada masalah sama banyak orang, semua orang senang sama dia. Ini kalau dibilang, ini kelas orang kayak anak kecil. Anak kecil ini gak ada dendam, gak ada dengki, gak ada benci, baru disakiti juga bisa senyum. Baru dipukul air mata belum habis sudah bisa ketawa dia. Artinya apa? Gak ada penyakit dalam hatinya Pak. Kalau kita ini waduh masih numpuk penyakitnya. Kenapa? Gak diobati. Dengkinya tinggi, dendamnya luar biasa. Rajin, soleh, ibadah rajin. Tapi itu tadi penyakit hati masih ada. Siapa orang yang wajahnya seperti purnama? Ini kan ilustrasi menarik. Purnama itu aslinya, bulan itu aslinya, ya gitu, gak ada apa-apanya. Cuma jadi indah dia. Apa istilahnya? Inner beauty. Kecantikan yang datang dari dalam. Allah Akbar. Saya jujur saja, saya mengaku akhlak saya belum setinggi. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan Allah kita memiliki akhlak orang sehingga tampilan wajah kita laksana purnama itu. Ya. Kemudian la yanqusuna fiha. Di dalam surga itu enggak ada orang meludah. La yantakhitun. Tidak ada orang-orang yang hidungnya beringus, ada kotoran. Kemudian tidak buang air besar. Jadi nggak ada toilet di surga, nggak perlu. Ya,
Bejana mereka terbuat dari emas, piring-piring itu bahannya emas, emas surga tuh, ya. Tak perlu main cuci-cuci lagi. Kalau emas ini kan sekian tahun harus dicuci lagi, ya. Sisir mereka dari emas dan perak, sakit dong Pak. Nah itu dia, kita bicara sakit langsung. Padahal manusia diciptakan dari apa? Tanah kan. Terus ini kok nggak nampak tanahnya? Jadi kalau bicara sisirnya dari bahan emas, jangan bayangkan kaku, namanya sisir. Loh, jadi perlu sisiran Pak Ustaz. Itu artinya sesuatu sisiran ini, kenapa harus ada sisir? Karena identik untuk memperkuat keindahan. Sehingga kalau dia sisiran, maka dia akan lebih cantik, dia akan lebih rapi. Bahannya emas. Kalau anak kecil berpikir emas besi, jadi sisirnya sakit dong kepala. Nah gitu, enggak. Ya. Kemudian disebutkan tempat pewangi ruangan dan tubuh mereka itu kayu gaharu. Jadi memang ada semacam perapian. Karena surga ini kan Pak sejuk di hawanya. Kayak ruangan kita inilah, sejuknya lebih kurang kira-kira begitu. Ya. Sehingga ada perapian. Nah perapiannya itu dari bahan kayu gaharu. Kemudian keringat mereka wanginya semacam minyak kasturi. Kenapa wangi? Karena yang dimakan juga halal dan thayyibah. Mirip kayak anak bayi yang belum makan apa-apa kecuali ASI. Kalau bangun pagi cium mulutnya, wangi. Kalau sekarang kita bangun pagi cium mulut anak kita, atau istri kita, atau suami kita, muntah. Kenapa? Iler apa semua di sini, baunya tidak enak. Kenapa? Entah apa sudah kita makan. Ya. Setiap mereka memiliki dua istri atau disebut dengan bidadari. Ini ilustrasinya. Sumsum tulang betisnya dapat dilihat dari balik daging mereka karena sangat indahnya. Ngeri dong Pak? Bukan. Maksudnya ini kata kiasan menunjukkan mulusnya mereka. Ya, tidak ada perselisihan. Tidak ada kebencian di hati orang beriman yang masuk dalam surga. Gak ada pertengkaran, gak ada rampok, gak ada copet, gak ada begal, gak ada orang saling menceritakan aib. Tidak ada. Ya. Hati mereka seperti satu hati. Mereka bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan siang. Terus menerus bertasbih. Yuk ke rumahku yuk, makan siang di rumah. Makan siang. Siapa yang ingin mengundang? Orang yang derajatnya rendah di surga. Yang datang orang-orang hebat, tapi begitu nyampe ke rumahnya, ternyata di rumah itu ada kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang hebat, sehingga mereka saling mengucapkan pujian. Mereka mengucapkan hamdalah, semua ini karena Allah. Tidak ada sesuatu yang saya kalau bukan karena Allah jaga saya, taklah mungkin saya seperti contoh ya. Kemudian dalam riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW bersabda, la yadkhulunna al-jannah min ummati 70,000 aw 700,000. Sungguh 70.000 atau 700 umatku akan masuk surga. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum. Yang berada di barisan depan tidak akan masuk hingga barisan terakhir yang masuk. Wujuhum ala suratil qamar lailatal badr. Wajah mereka ini seperti bulan purnama. Inilah 70.000 atau 700.000 dari ummati. Waduh, masuk gak kita ya di situ? Kalau saya mengukur saya sendiri kayaknya berat. Kalau saya mengukur saya, tapi saya melihat ya, walau berharaplah kepada Allah semoga kita salah satu dari mereka itu. Ya, akan aku diberi, kata Nabi, 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, yang wajah mereka seperti purnama, hati mereka laksana satu hati. Lalu aku minta kepada Allah, tolonglah ya Allah, tambah. Maka akhirnya Allah memberiku tambahan. Setiap satu orang dari mereka disertakan 70.000 lagi. Wah,
kalau gitu insya Allah kita dapat peluang nih Pak. 70.000 kali 70.000 berapa itu? Itu sendirilah, saya kapan saya berhitung ya. Lebih sejuta? Wah, berapa? Nah, udahlah, dapat dari itu nanti hitungannya. Mudah-mudahan berapapun hitungannya, insya Allah, biiznillah kita masuk. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian dalam kitab Musnad, Sunan At-Tirmidzi dan Sahih Ibnu Hibban dari Abu Umamah disebutkan, Rabbku telah menjanjikan kepadaku akan memasukkan 70.000 umatku ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Jadi nggak tersentuh api neraka. Memang belum bahasanya itu anak nggak pernah kena tangan itu waktu itu. Dijaga betul oleh Allah. Kemudian tiap 1.000 orang dari mereka akan diikuti 70.000 yang lain. Ditambah dengan 3 raupan dari raupan Allah. Aduh, kalau gitu peluang kita lebih besar lagi. Kalau bahasanya 3 raupan dari raupannya Allah, maka Allahu a'lam, Allah Maha Besar, Allah lebih tahu, Allah lebih paham, Allah Maha Suci dari tingkah dan tindak makhluk. Mudah-mudahan kita berada di orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Kemudian Nabi SAW menanya kepada Jibril ketika diperlihatkan kepadaku seluruh umat. Maka datanglah seorang Nabi dengan membawa umatnya. Ada Nabi yang membawa sekelompok orang, ada Nabi yang membawa 10 orang, ada Nabi yang datang dengan 5 orang, ada Nabi yang datang sendirian. Coba bayangin, Nabinya tetap Nabi, tapi nggak ada umatnya. Arti nggak ada umatnya yang nggak mau ikut sama dia. Dia datang ke satu kampung kafir sama dia, sehingga nggak ada jalan, nggak ada pengikutnya. Tapi yang menarik, dia tetap Nabi. Artinya apa? Dakwahnya tidak hilang, tidak pernah putus asa, tidak pernah sakit hati. Dia terus saja menyampaikan dakwah kepada semua orang. Ini Nabi. Terus kata Nabi, kemudian aku melihat ada sekelompok orang yang sangat banyak jumlahnya. Lantas aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mereka itu umat siapa? Jibril menjawab, Muhammad, itu bukan umatmu. Kau lihat saja turun di ujung sana. Itulah umatmu. Aku melihat dan ternyata di sana ada yang lebih banyak lagi. Jibril berkata, itulah umatmu Muhammad. 70.000 orang yang berada di barisan depan adalah mereka yang tidak akan dihisab dan tidak akan diazab. Jadi bahasa hisab sudah paham kita ya, bahwa yang dimaksud dengan hisab adalah pertanyaan atau interogasi atau audit atau soal jawab di mahsyar. Azab itu urusannya neraka kalau di akhirat. Aku lalu bertanya, kenapa mereka nggak dihisab dan nggak diazab ya Jibril? Maka dijawab oleh Jibril, pertama, di dunia mereka tidak pernah berobat dengan ki. Ki ini apa? Pakai besi panas. Sebagian masyarakat kita masih ada membuat perobatan dengan menggunakan besi panas. Dipanaskan, ditaruhkan ke badan orang tertentu. Ini ternyata dilarang. Kemudian tidak minta diruqyah. Ruqyah ini artinya jampi. Tapi kalaupun mau meruqyah, hanya boleh ruqyah. Jadi ruqyah itu 3 yang boleh. Pertama, pakai ayat Quran. Kedua, pakai doa mansur dari Nabi. Ketiga, pakai Asmaul Husna. Apa contohnya? Sakit tangan saya bilang ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, Isfi, ya Syafi, ya Syafi. Ya Syafi itu wahai yang maha penyembuh, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Dihembuskan. Nah, itu namanya ruqyah. Tapi itu boleh. Paham ya? Cuma 3. Pertama, kalau tukang ruqyah datang, orang obatnya datang, Bapak baca apa?
Kalau dia tidak membaca salah satu dari 3 ini, maka itu ruqyah yang tidak boleh. Wah, ini mantra, mantra. Wah, kita nggak bisa bilang sama Allah, oh nggak boleh. Karena ruqyah harus pertama ayat Quran. Apa yang Bapak baca? Saya baca Fatihah. Oh bagus, tidak apa-apa. Teruskan. Apa yang dibaca? Ayat kursi boleh. Kedua, doa yang maksur. Maksur artinya yang masyhur, itu datang yang sudah tercatat bahwa ini diajarkan Nabi kepada kita. Baru ketiga, apa tadi saya bilang? Dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Ada berapa? 99 nama. Jadi kalau ada anak kita demam, sakit, boleh ibu baca Asmaul Husna, hembuskan ke keningnya. Boleh begitu. Loh, ibu ngapain? Saya ngeruqyah anak saya. Ya, selain itu tidak boleh. Bawa kambing hitam, bawa ayam hitam, bawa ayam potong, nah, ada cerita. Tak betul itu. Kalau sudah yang begitu-begitu, nah, udah tak benar. Ya, jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah ketika melakukan dengan 3 hal itu. Kemudian tidak melakukan tatayyur. Tatayyur ini apa? Ini semacam ada tanda-tanda sial. Kalau dulu kampung masih ada di zaman saya anak. Kalau udah lewat burung kalong apa gagak ya, gagak. Oh, kita langsung bilang jauh, sama enggak? Saya dulu begitu itu. Artinya anak di kampung itu jauh. Kenapa? Karena rupanya kalau burung gagak melintas di kampung kita akan ada yang meninggal ya hari itu. Maka dia bilang jauh, jangan lewat sini ya, gitu. Kalau burung perenjak ya, masuk rumah ada tamu, gitu. Jadi memakai atau mencatatkan isyarat-isyarat tertentu, kupu-kupu masuk rumah, ada tamu. Kalau udah masuk tamunya kupu-kupu itulah. Nah, tapi itu tadi otak kita atau pikiran kita dibawa ke tempat yang seaneh-aneh. Kemudian mereka hanya tawakal kepada Allah. Tawakal itu artinya apa? Mereka tidak mau minta tolong kecuali kepada Allah dalam urusan yang mereka tahu Allah tidak suka kalau saya minta tolong sama yang lain. Supaya bisa cepat dapat jodoh, maka seorang melakukan ini, itu dan sebagainya. Sesuatu yang dia tidak mau melakukan. Saya tahu jodoh itu urusan saya dengan Allah, maka saya mintanya sama Allah. Saya tahu rezeki saya itu Allah yang urus, maka saya minta sama Allah. Karena kalau saya minta sama Allah, ikhtiar yang sedikit Allah akan kasih jika memang itu rezeki saya. Tapi ikhtiar yang banyak pun Allah, Ustaz, sekarang ada orang tidak minta sama Allah rezekinya banyak. Nah ini yang sering saya bilang, bedakan rezeki dengan yang bukan rezeki. Rezeki itu Allah kasih. Mak kalau ngasih duit sama anak, nggak ada. Ini nak duit untuk jajan, ini untuk ngerampok, ini untuk judi, nggak ada. Dia kasih untuk kebutuhannya. Jajanmu berapa? Ya kan sekali-sekali banyak nggak apa-apa. Nggak boleh. Kau harus satu hari cuma 5.000 ya. Pegang. Rezeki untuk dimanfaatkan. Tapi kalau kemudian ditumpuk, itu rezekinya. Dibiarkan terlantar, itu bukan rezeki. Rezeki itu Allah tidak mungkin mengasih sesuatu untuk nyusahin kita, apalagi di akhirat. Ya. Waktu itu ketika Nabi menceritakan hadis ini, Uqasah, seorang sahabat Nabi bin Ihsan, itu berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah agar aku termasuk dari orang yang disebutkan masuk surga tanpa hisab." Nabi juga mengakhiri dan mengatakan, "Ya Allah, jadikan Uqasah termasuk di antaranya." Terus sahabat lain bilang, "Ya Rasul, saya juga ya Rasul." Kau sudah keduluan dari Uqasah. Masya Allah. Jadi kalau mau tahu siapa orang yang bisa kita contoh untuk bisa masuk surga tanpa hisab, coba cari tahu siapa Uqasah. Atau kalau susah kali cari Abu Bakar, cari Umar, belajar profilnya, belajar akhlak mereka. Masya Allah. Ya. Kemudian dalam Quran di surat Al-Waqi'ah ada ayat begini, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im."
disebutkan bahwa al-muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka adalah as-sabiqun, orang-orang yang lebih dahulu beriman. Jadi semua orang-orang yang lebih dahulu beriman adalah orang-orang yang akan masuk surga biiznillah tanpa hisab. Sebagian mereka orang terdahulu, bahkan ada juga dari orang yang belakangan. Sunnatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. As-sabiqun sunnatun minal awwalin. Orang-orang yang mendahului beriman. Bagaimana cara mereka beriman? Di situasi sesulit apapun mereka tegak beriman. Itu ya. Sakit tidak menjadi penghalang, kelaparan tidak menjadi penghalang untuk tunduk dan taat kepada Allah, kesulitan, kesusahan, mereka tidak pernah mengeluh. Mereka orang yang selalu tenang. Disebutkan sunnatun minal awwalin, segolongan mereka ada dari kelompok yang pertama, wa qalilun minal akhirin, akhirin insyaallah di antara kita ini. Ya, baik. Kemudian orang-orang fakir itu lebih dulu masuk surga dari orang kaya. Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dia mengatakan Rasulullah bersabda, "Inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya'a yawm al-qiyamah ila al-jannah bi 40 kharifa." Orang-orang fakir dari kalangan kaum muhajirin itu akan masuk surga lebih dulu dari orang-orang kaya dengan jarak 40 tahun lamanya. Loh, kenapa begitu? Saya pikir logikanya wajar-wajar saja, karena orang kaya harus mempertanggungjawabkan harta mereka. Orang kafir cuma punya sendok 3 biji, piring 2 biji, sementara orang kaya sendoknya sekian belas, sekian puluh, atau bahkan sekian ratus lusin, itu pun nggak pernah dipakai. Kan repot jawabkannya kepada Allah. Ya. Kemudian Turmuzi meriwayatkan dari Abu Sa'id, sedangkan Ahmad dan Turmuzi dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Fuqara'ul muhajirin yadkhuluna al-jannah qabla aghniyahum bi 500 sanah." Bahkan ada yang dalam satu hadis lain Nabi mengatakan, jadi ini relatif kalau begitu, ada yang bilang 40 tahun, hadis yang satu ini mengatakan 500 tahun. Orang itu masih di mahsyar, orang ini sudah senang-senang di surga. Masya Allah. Ya. Apakah kau pernah mengetahui kelompok pertama yang akan masuk surga dari umatku? Aku, kata Abdullah bin Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi Nabi bertanya, "Ata'lamu awwala zumratin tadkhulul jannah min ummati?" Maka dijawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Al-muhajirun. Kata Nabi, orang yang pertama itu orang muhajir. Siapa orang muhajir? Orang-orang Mekah yang duluan masuk Islam, yang akhirnya pindah ke Madinah bersama Nabi. Ya. Ya'tuna yawmal qiyamati ila babil jannah wa yastaftihuna fayaqulu lahum al-khazanah aw qad usibtum. Mereka pada hari kiamat akan datang ke pintu surga dan mohon pintu surga itu dibuka. Penjaganya mengatakan, "Apa usibtum? Aw qad usibtum?" Apa kalian sudah dihisab? Ini apa kok aneh-aneh kalian nyelonong aja bisa sampai di sini. Siapa kalian? Kalau bahasa bebasnya begitu. Maka mereka menjawab, ya, apa yang akan dihisab dari kami? Yati fa yaquluna bi ayyi shay'in nuhasab, bi ayyi syai', apa ada? Ya, maka dijawab, ditanya lagi. Kami hanya memiliki pedang yang berada di pundak kami ketika berjihad di jalan Allah hingga kami tewas dalam keadaan demikian. Rasulullah melanjutkan, maka dibukalah pintu surga untuk mereka, lalu mereka tidur siang selama, wah ini tidur siang aja berapa tahun? 40 tahun tidur. Tidurnya tidur nikmat. Tidak ada satupun kenikmatan yang tidak nikmat di surga. Jadi orang kalau mau makan, terus makan aja kerjanya, insya Allah perutnya enggak kekenyangan. Orang yang tidur, ini diceritakan dalam hadis ini, mereka akan tidur siang 40 tahun sebelum orang, jadi artinya begitu masuk, karena belum ada orang.
Jadi karena nikmat dan nyamannya surga mereka pun ngantuk tertidur. Nah begitu. Sementara yang lain-lain yang punya rumah belum datang. Ya, baik. Kemudian disebutkan ada 3 golongan pertama yang juga masuk surga. Uridu alayya al-awwalu salasatin yadkhuluna al-jannah. Diperlihatkan kepadaku 3 golongan pertama yang akan masuk surga. Mudah-mudahan satu dari 3 ini kita. Pertama, syahid. Syahid itu artinya orang yang hidup dan tidak pernah mati kecuali syahid. Paham maksud saya? Tidak pernah mati kecuali syahid. Artinya matinya bukan karena sakit, matinya bukan karena serangan jantung, matinya karena perang di jalan Allah. Nah ini pertama masuk surga. Aku diperlihatkan mereka, kata Nabi. Yang kedua, wa'afifun muta'affif. Orang yang menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi orang yang iffah. Iffah itu orang yang menjaga muruah, kehormatan diri, tidak mau menghinakan diri di depan orang lain, tidak menyandarkan kesolehan karena sebab dekat sama orang lain. Saya paling tidak suka mendengar ada satu orang yang pernah saya dengar ngomongnya begini, bahwa saya ini satu perguruan dengan Habib Rizik. Itu pernah itu ada orang ngomong sama saya, dia telepon saya dalam hati saya, terus apa hebatnya kau Habib, satu perguruan sama Habib Rizik, satu guru, satu ustaz kan? Kalau boleh dibilang satu ijazah. Masalahnya bukan Anda murid siapa, tapi Anda siapa dan Habib Rizik siapa. Saya nggak senang. Saya pernah 4 tahun belajar sama dia. Kau belajar sama dia 4 tahun, kau dapat apa dari dia? Apa akhlaknya? Apa kau memiliki akhlak yang minimal sama dengan guru? Atau karena sebab itu, lantas kemudian karena kau belajar sama dia, lantas kemana-mana kau ingin menunjukkan bahwa kau hebat karena kau pernah dekat sama Ustaz Anu, Syekh Anu dan sebagainya? Ya nggak boleh gitu dong. Ya. Nah, awafifun muta'affif, orang yang menjaga atau mampu menjaga muru'ah dirinya, menjaga kehormatan dirinya, tidak mau ambil yang haram, padahal tidak ada masalah. Jadi artinya kalaupun dia mengambil yang haram, nggak akan ada yang ribut, tapi dia tidak mau. Nah, ini yang menarik ini dari sekelompok orang yang kedua yang disebut Nabi masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, wa 'abdun ahsana ibadatallahi wa nasaha limawali. Hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik dan tulus mengabdi kepada majikan. Kalau kita ini abdun budak ini sebenarnya. Kalau kita bincangkan artinya orang yang mampu membagi ketaatannya dengan Allah dan juga pengabdiannya kepada majikan. Jadi orang tidak merasa ini gimana caranya. Bapak misalnya kalau bapak kerja kepada seorang, bapak akan kelihatan orang yang rajin kali kerja. Dari rajinnya, waktu misalnya pas sudah habis kerja, itu orang sudah yakin pasti bapak akan tidur. Ternyata waktu tidur itu bapak gunakan, ibu gunakan untuk ibadah kepada Allah. Nah ini maksudnya begitu. Gak tahu kalau dia puasa, gak kelihatan kalau dia zikir, gak kedengaran dia baca Quran, gak pernah ketahuan dia tahajud. Nah ini menarik ya. Orang-orang yang amal solehnya cuma urusan itu rahasia dia sama Allah. Kalau sekarang orang amal soleh buat spanduk, dia sendiri yang memuji dirinya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Anu telah membantu kami. Padahal buat spanduk dia juga. Tapi dia berterima kasih kepada dirinya sendiri. Ada orang yang kadang-kadang mengenalkan diri dengan semua kehebatan yang dia punya. Wah, ini berat. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut, ini masih panjang memang. Atau enak dengarnya aja Ibu? Kalau pertanyaan tidak harus yang saya sampaikan, mungkin dari luar ini kalau memang ada ya. Baik. Masuknya para pelaku maksiat dari kaum mukminin ke dalam surga. Bisa nggak orang-orang yang selama hidup mereka bermaksiat akan masuk juga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya bisa. Ini kita lihat pelajaran. Ya. Kalau kita bilang bisa, bagaimana ceritanya? Pertama, mereka dikeluarkanlah mereka dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena satu sebab. Apa sebabnya? Syafaat.
Disebutkan dalam satu hadis, adapun penghuni neraka yang memang menjadi penghuninya, mereka tidak akan mati dan tidak pula hidup di dalamnya, setengah mati, setengah hidup, tapi merasakan. Akan tetapi ada segolongan manusia yang sebenarnya bukan penghuni neraka, namun mereka disiksa di neraka. Jadi yang dimaksud dengan penghuni itu warga tetap, warga asli neraka. Tapi ada orang yang ditumpangkan dalam neraka. Siapa? Ahlu maksiat. Kenapa harus masuk neraka? Karena mereka harus diazab dengan dosa-dosa mereka, akibat kesalahan mereka, hingga akhirnya Allah benar-benar mematikan mereka. Apabila mereka telah menjadi Arab, mereka pun diizinkan untuk diberi syafaat. Kemudian mereka didatangkan dengan berkelompok-kelompok, lalu disebar di atas sungai-sungai surga, lantas diserukan kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, siramilah mereka. Maka mereka pun tumbuh seperti biji yang tumbuh karena terbawa banjir. Hadis ini yang saya baca bahasa Indonesia, makna yang termaktub dalam bahasa Arab bukan kematian yang kita maksud dengan kematian. Istilahnya itu semakul mereka. Kalau orang sudah pingsan, itu kan nggak terasa lagi. Nah, dikorek-korek lah mereka di neraka itu, dikumpulin. Begitu dikumpulin, dibawa ke surga. Terus penghuni surga kerumunan. Terus dibilang kepada penghuni surga, siram mereka dengan air sungai ini. Maka mereka pun hidup kembali. Yang dimaksud hidup, sadar. Sadar, sudah masuk surga. Siapa yang memberi syafaat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sudah selesai. Azab untuk mereka. Ini yang pertama. Hadis ini ada lagi hadis marfu dari Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya ada sebagian kaum yang akan dikeluarkan dari neraka, seluruh tubuh mereka telah terbakar di dalamnya kecuali bulatan wajah mereka. Lalu mereka masuk surga. Mereka dijuluki penduduk surga dengan al-jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Imran bin Husain dari Nabi, beliau bersabda, satu kaum akan dikeluarkan dari neraka karena dikarenakan syafaat Nabi Muhammad, di syafaat Muhammad. Jadi di sini tegaskan syafaat siapa? Nabi Muhammad. Fayadkhuluna al-jannah yusammawna al-jahannamiyyin. Maka mereka ini masuk surga disebut dengan panggilan mereka mantan, ex penghuni jahanam. Ya. Tapi sebutan itu tidak membuat mereka sedih atau mereka terhina. Sedih dalam makna mereka merasa terhina, tidak. Sebutan itu malah membuat mereka ingat betapa murahnya Allah kepada mereka. Setelah mereka melakukan berbagai kejahatan, Allah selamatkan mereka. Tak masalah, enggak apa-apa. Aku disebut dengan jahannamiyyin atau jahannamiyun, ya. Nauzubillah. Kita berharap semoga Allah masukkan kita semua dalam surganya tanpa harus merasakan azab neraka itu. Ya. Yakhruju minan nari bisyafa'ah ka'annahum sa'arir. Satu hari akan dikeluarkan dari neraka karena syafaat seakan-akan mereka sa'arir. Aku bertanya, apa itu sa'arir ya Rasul? Disebutkan makna Nabi mengatakan ad-dhabis, artinya semacam mentimun, timun. Ya, buah-buahan yang di sini disebutkan penjelasannya seukuran sejengkal, sekecil jari, tidak berdaun, kemasam-masaman. Ya. Kemudian sama hadis-hadis yang lain. Jadi ini kelompok pertama. Yang kedua, pendapat kelompok-kelompok tentang orang-orang. Sudah masuk waktu. Berapa menit? Panjang lagi. Ada 4 menit. Ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kita sudah berapa kali ngaji? 3 kali. Dari maksudnya dari habis hari raya. Selain dengan saya sudah berapa kali ya? Maaf. 2 kali ya. Baik. Ada ya? Baik. Tentang piutang Ustaz. Jadi ada dibaca di bukan medsos bahwasanya menagih hutang itu wajib kepada saudara kita Ustaz. Menagih hutang itu wajib Ustaz kepada saudara kita. Apakah benar itu Ustaz?
Tentang wajib menagih hutang sebenarnya. Kata wajib yang dimaksud ini kata wajib ahkamul khamsah atau apa yang terkait syariat. Sehingga kalau tidak ditagih berdosa kan aneh ya. Kita bantu orang jadi berdosa kan aneh itu ya. Mengingatkan itu afdal ya. Utamalah ingatkan orang yang berhutang atau memaafkan atau memberi kemudahan. Dia tidak bisa bayar, ya sudah apa-apa nanti. Jadi nah kalau orang yang mentalnya mental pengutang terus, ada itu modelnya begitu, boleh kita langsung tegasin. Jadi kapan bisa dibayar, tanggal berapa, hari apa, jam berapa. Supaya apa? Itu bentuknya supaya tidak membuat dia salah atau berdosa. Ya salah atau berdosa yang dimaksud di sini memang sengaja secara sadar tidak membayar hutang. Sebaik apapun seseorang kalau dia meninggal dengan membawa hutang, Allah masih akan jadikan itu masalah dia sampai akhirat. Kalau di akhirat tidak bisa bayar pakai amal soleh. Serahkan sama orang yang kita berhutang. Jadi saya tidak ketemu itu bahwa itu menjadi wajib hukumnya. Kalau tidak ikat, kalau tidak dikerjakan berdosa dia. Nah itu dia. Baik, ada lagi. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Orang yang terakhir kali masuk surga. Rasulullah menceritakan tentang orang yang terakhir kali dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Dialog yang terjadi antara dirinya dengan Allah serta kemuliaan Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Karena begitu agungnya kemuliaan tersebut sampai-sampai dia tidak percaya kalau Allah benar-benar telah memberikan kemuliaan itu kepadanya. Ibnu Asir dalam kitab itu Jami' Usul telah mengumpulkan riwayat terkait hadis orang yang terakhir kali masuk surga. Yang pertama, saya bacakan arti dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah bersabda, sungguh aku mengetahui penghuni neraka yang paling terakhir keluar dari neraka dan penduduk surga yang paling terakhir memasukinya, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Jadi udah tegak pun tidak bisa. Allah kemudian berfirman, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Maka laki-laki itu pun mendatangi surga. Kemudian terbayang bahwa surga telah penuh. Maka dia pun kembali seraya berkata, ya Rabb, ku tengok ramai kali surga itu. Apa mungkin aku bisa masuk surga? Maka Allah mengatakan, pergilah, sungguh kau akan mendapatkan semisal dunia dan 10 kali lipatnya, atau kau akan mendapatkan seperti 10 kali lipat dunia. Jadi dunia ini besarnya luar biasa ini, dia dapat 10 kali lipat. Tanah dia di surga. Coba bisa bayangin ini. Dunia ini kan bumi ini besar. Dia dapat 10 kali lipat tanah di surga. Sebesar dunia ini. Lantas dia bilang, kayaknya mau ngejek sama gue. Karena kebayangnya kok mungkin itu kan luas sekali. Ya, maka dijawab, sedangkan engkau adalah maharaja. Abdullah bin Mas'ud berkata, akhirnya Rasulullah tertawa. Jadi menceritakan Rasulullah tertawa sampai kalau Nabi tertawa senang kali itu terbahak dia. Nabi itu mulutnya lebar, gigi gerahapnya bisa nampak kalau dia ketawa. Ya. Maka kata Nabi, dialah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Coba bayangkan, penghuni surga yang paling rendah derajatnya itu sama memiliki luas tanah seluas bumi 3 kali. 10 kali. Subhanallah. Ibu mau pilih yang mana? Yang merangkak dulu keluar dari neraka kan gak mungkin kita mau itu kan. Kalau kita mau, jangan masuk neraka. Saya kira saya sudah dengar azan, sudah betul ya. Masuk waktu kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rfa'na al-wala' wal-waba' wal-bala' wal-fahsya' wal-munkar was-suyuf al-mukhtalifah wash-shada'id wal-mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.